Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Nur Fitriani dari Akademi Farmasi Surabaya dengan NIM 13519100088. Saya berasal dari ruang kelas A219. Untuk kalian yang ingin mengetahui tentang mikrobiologi dan dasar-dasar ilmu mikrobiologi, mari kita simak video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang mikrobiologi dan apa itu mikrobiologi dan dasar-dasarnya juga. Mikrobiologi, apa sih yang kalian tentang mikrobiologi? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mikrobiologi, kita harus terlebih dahulu tahu yaitu tentang namanya bakteri. Karena bakteri ini erat kaitannya juga dengan mikrobiologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi dan kehidupan bakteri. Bakteri tersendiri mempunyai definisi yaitu mikroorganisme yang mempunyai inti sel yang hanya dapat dilihat oleh mikroskop, di mana dia mempunyai bentuk yang sangat kecil sehingga dia tidak dapat dilihat oleh mata telanjang kita. Logi sendiri itu artinya adalah ilmu, berarti bakteriologi dapat disimpulkan bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi makhluk hidup ataupun mikroorganisme yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Seperti itu teman-teman, jadi definisi bakteriologi tersebut. Bakteri sendiri itu ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif, di mana yang bersifat positif itu mempunyai pengaruh yang baik buat diri kita gitu teman-teman. Jadi dia itu mempunyai pengaruh yang baik, contohnya tuh kayak E. coli gitu kan. E. coli kan ada di dalam tubuh kita sendiri, jadi dia itu pengaruhnya baik gitu bagi diri kita. Dia kan memecah protein yang ada di dalam usus gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bakteri negatif ataupun bersifat patogen itu biasanya dapat menimbulkan penyakit, dan rata-rata bakteri itu bersifat patogen ataupun dapat menimbulkan penyakit. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu ada tipes, yaitu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhusa, ada yang batuk rejan, ada TBC, dan ada juga sifilis. Meskipun ada berbagai banyak bakteri yang berpengaruh bersifat negatif ataupun penyebabnya patogen, tetapi tidak semuanya bakteri itu bersifat patogen teman-teman. Jadi ada bakteri yang bersifat positif juga bagi kita gitu. Setelah kita mengetahui definisinya, mari kita mengetahui struktur dasar sel bakteri. Dilihat dari gambar di samping, terdapat membran sel, nukleus, ribosom, mesosom, flagel, yang terakhir sitoplasma. Ini sifat tertentu di mana jika dia dalam keadaan kondisi ataupun dalam lingkungan yang ekstrim ataupun terlalu panas ataupun terlalu dingin bagi si bakteri tersebut, dia akan mengeluarkan endospora seperti contohnya Clostridium dan Bacillus. Bakteri tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bentuknya prokariota dan eukariota. Di samping saya sudah terdapat gambar yaitu prokariota dan eukariota, di mana yang prokariota itu berbentuk tabung, terus belakangnya itu diikuti kayak kayak buntutnya gitu, kayak buntut ataupun kayak ekor, ada ekornya gitu kan. Tapi kalau yang eukariota itu bentuknya bulat kan, bisa dilihat dari gambar di samping saya itu kan sudah terlihat jelas ya, dari bentuknya saja sudah berbeda gitu kan, dan dapat dilihat juga mempunyai komponen yang berbeda juga. Ukuran bakteri sendiri yaitu mikroskopi, yaitu dia tuh hanya dapat dilihat oleh mikroskop karena dia itu sangat-sangat kecil gitu kan, sampai dia tidak dapat dilihat oleh mata telanjang kita, hanya dapat dilihat melalui menggunakan mikroskop. Rata-rata diameter bakteri yaitu ada 1,25 mikrometer. Untuk bakteri yang paling terkecil itu ada namanya Dialister pneumocystis, yaitu mempunyai panjang tubuh 0,15 mikrometer sampai 0,30 mikrometer. Untuk yang paling terbesar yaitu ada bakteri Spirillum voluntas, yaitu mempunyai ukuran panjang tubuh 13 mikrometer sampai 15 mikrometer. Mekanisme bakteri menimbulkan penyakit. Mekanisme bakteri ini terdapat dua, invasi dan toksigenitas, di mana invasi itu kemampuan bakteri untuk menyebar dan menyerang daya tahan tubuh kita. Terus kalau toksigenitas itu dia bersifat toksin ataupun bersifat racun bagi tubuh kita gitu. Toksigenitas sendiri dibagi menjadi dua, ada eksotosin dan endotoksin. Eksotosin tersendiri itu adalah di mana dia itu bakteri itu dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup. Jadi dia itu bakteri masih hidup itu dari itu di seluruh tubuhnya itu mengeluarkan racun gitu. Kalau endotoksin itu dikeluarkan dari
bakteri yang sudah hancur gitu. Jadi toksinnya terkeluarkan dari bakteri sudah hancur, perbedaannya seperti itu, dan eksotoksin dan endotoksin. Bakteri berkembang biak dengan dua cara, yaitu yang pertama dari rekomendasi genetik dan membelah diri secara langsung ataupun binder. Rekomendasi genetik sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada transformasi, transduksi, sama konjugasi. Bentuk-bentuk bakteri itu ada tiga, ada yang berbentuk bulat ataupun kokus, ada bentuk batang ataupun basil, dan bentuk spiral. Bentuk batang ataupun basil itu terdapat tiga jenis, yaitu ada yang monobasil, diplobasil, sama streptobasil. Monobasil itu terdiri satu batang ataupun satu sel, kalau diplobasil itu terdiri dua batang ataupun dua sel, yang streptobasil terdiri 4 batang ataupun 4 sel dan lebih. Untuk bakteri berbentuk bulat ataupun kokus itu ada 6 jenis, yaitu ada monokokus, diplokokus, streptokokus, staphylococcus, sarkina, dan tetrakokus. Untuk bakteri berbentuk spiral itu terdapat 3 jenis, spiral, vibrio, sama spiroseta. Bentuk-bentuk bakteri ini dapat dilihat dari gambar di sebelah saya ini, teman-teman. Jadi kalian bisa mengamati gambar di sini, perbedaannya itu apa aja. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak dengan flagel, yaitu yang kayak tadi, kayak ekornya gitu. Klasifikasi flagel itu berdasarkan jumlah dan letak flagel itu monotrik, lopotrik, amfitrik, peritrik. Di mana monotrik itu mempunyai flagel di mana di ujung bakterinya itu mempunyai satu flagel saja, itu namanya monotrik. Kalau lopotrik itu di ujungnya itu mempunyai lebih dari satu flagel, yaitu bisa jadi 2 flagel di ujungnya gitu. Kalau di amfitrik itu ada di ujung bakteri, di ujung sebelah kanan itu ada satu flagel, dan di ujung flagel juga ada satu flagel. Tapi kalau peritrik itu ada flagelnya itu di seluruh permukaan tubuh, jadi seluruh permukaan tubuhnya bakteri itu diselimuti sama flagel tersebut gitu. Berdasarkan cara makannya, bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada heterotrof dan autotrof. Di mana heterotrof itu dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia itu biasanya hidup sebagai parasit. Parasit itu artinya dia itu Parasit itu artinya itu dia itu kayak kayak nempel di tempat lain atau di tumbuhan lain untuk mengambil makanannya gitu. Jadi dia itu bersifat merugikan. Tapi kalau autotrof dia itu membuat makanan sendiri. Kalau autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Autotrof sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang fotoautotrof dan kemoautotrof. Kalau fotoautotrof itu dia itu membuat makanannya itu dari cahaya matahari, fotosintesis. Tapi kalau kemoautotrof dia itu membuat makanannya itu dari bahan-bahan kimia atau secara kimiawi gitu loh. Tapi dia bisa membuat makanan sendiri gitu. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigennya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Di mana bakteri aerob adalah pada proses respirasinya dia menggunakan oksigen bebas, tetapi pada bakteri anaerob pada respirasinya itu tidak menggunakan oksigen bebas. Bakteri aerob sendiri ada yang bakteri bernama bakteri aerob obligat, di mana pada dia hidup itu dia tuh bisa hidup hanya menggunakan hanya dapat oksigen aja. Tapi kalau misalkan nggak ada oksigen dia nggak bisa hidup gitu loh. Dia bisa hidup hanya jika terdapat oksigen. Tapi kalau bakteri anaerob obligat itu dia tuh bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi kalau nggak ada oksigen dia bisa hidup, tapi kalau ada oksigen dia nggak bisa hidup, kebalikannya gitu. Terdapat juga bakteri anaerob fakultatif, di mana dia itu bisa hidup di dua kondisi, di mana salah satu kondisi itu ada oksigen dan tidak ada oksigen. Dia itu bisa hidup ada oksigen.